2024 Masih. ganti presiden jadi kan harus jadi pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena survei kami di Jawa Tengah, nek sing sugih iku gampang no Pak. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bi itmamil haji wal umrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin 'amiq. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang kami hormati Bapak Haji Yulianto, owner PT Hana Nusantara Tour and Travel dari Surabaya yang saya hormati, dan beserta dengan rombongannya, kepada semua para calon-calon haji insyaallah niki nopo sepeda haji niki ya arti ring ya, berarti mudah-mudahan tahun ini ya bisa berangkat haji tahun 2024. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga kita pada hari ini saged bisa hadir di acara seminar. Nah, tulisannya apa ya? Seminar tentang haji khusus. Selamat datang teng wisata Pereng niki, selamat datang teng wisata Pereng Cilongok nggih. Mbok menawi wonten sing dereng tau mriki, berarti niki wisata Pereng Cilongok niki. Shalawat ugi salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita hadirkan, kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di sini kami selaku yang mengundang nih, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu hadir di acara seminar haji khusus yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Yulianto, owner Hana Nusantara, dengan jelas. Dan harapan kami nanti semoga jenengan bisa paham dan nanti penjelasannya nanti biar komunikatif, ada tanya jawab saja gitu loh. Dan kami juga minta maaf kepada para hadirin hadirat yang berbahagia bila mana kami dalam mengundang niki banyak sekali kurangan, karena ini memang acaranya kemarin agak waktunya ya, karena Pak
Yulianto ini sibuk sekali karena baru pulang dari umroh. Jadi kemarin waktunya saya diberitahu tanggal 18 itu sudah mepet. Jadi bila banyak sekali kurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti untuk acaranya berarti nanti Pak Yulianto yang akan memberikan panjang lebar tentang masalah haji khusus. Jadi saya cukup sekian, dan nanti setelah ini sambutan dari Ibu Erni dari Banjarnegara. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu Erni saking Banjar Pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kami diberi kesehatan, kenikmatan di pagi hari ini kita bisa berkumpul, dan saya mau menepungkan diri. Allah dari Banjarnegara yang diberi kepercayaan dari Bapak Haji Yulianto untuk melayani tamu-tamu Allah yang umroh maupun yang haji tanpa antri. Ibu matur nuwun sangat atas kehadiran panjenengan sedaya. Allah griyanipun Pucang Banjarnegara. Nah, ini saya waktu ada manasik di Banjarnegara, anak saya Mbak Juna, Haja Juna itu datang ke Surya Yuda. Waktu itu sedang mengadakan manasik untuk keberangkatan jamaah umroh ibu. Akhirnya anak saya pertemukan dengan beliau. Ini Bapak Haji Yulianto, ownernya yang gabungan Biru Hana Nusantara ini. Akhirnya bertanya panjang lebar. Setelah Mbak Junanya pulang, terus silaturahmi ke tempat Pak Ustadz. Waktu itu ibu diaturi sama Mbak Juna, ibu monggo pinara silaturahmi di dalamnya Pak Ustadz. Pak Ustadz Imron. Akhirnya ibu sholat malam-malam minta izin sama Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz, barangkali di warga sini ada yang berminat untuk pindah ke Baitullah, yang umroh maupun yang mau pindah haji tanpa antri. Akhirnya Pak Ustadz menyambut. Pak Ustadz terus komunikasi dengan baik, katanya ibu sebetulnya rata-rata jamaah di sini sebetulnya pindah haji Bu. Kalau masalah umroh kayaknya Pak Ustadz juga sudah berjalan ya Pak Ustadz. Ya moga-moga nanti sekalian bergabung dengan umrohnya Pak. Ini satu paket. Ada haji tanpa antri dan umrohnya. Nah itu ceritanya itu. Alhamdulillah wasyukurillah, ibu menyampaikan sama Pak Yu, gimana Pak, saya minta waktu Bapak, ini ada calon jamaah di sekitar Banyumas, mau Bapak mengadakan seminar. Kemudian beliau Pak Yu kondur haji mengantar jamaahnya tahun ini kemarin berapa jamaah haji tanpa antri ya Pak? 320 jamaah. Ya, itu tidak bertele-tele lah sudah itu nanti bisa bertanya apa yang panjenengan inginkan langsung dari pembelinya. Itulah teknologi kalau bisa sampai di Cilongok. Dan nanti selanjutnya monggo ibu bapak menanyakan apa yang mau dikersakaken katanya. Nggih mekaten kemawon matur nuwun mugi-mugi ana ibadah panjenengan rawuh seminar menika
beliau bergantung pahala saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur yang berkah, diberikan rezeki berlimpah, biar cepat menyempurnakan keagama ya. Maaf, pakai keterangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahdiniyah wa ala kunniyatin sholihah itu illa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah acara akan berjalan lancar dan kita akan mendapatkan keberkahannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara inti yaitu penjelasan tentang seminar haji khusus yang akan disampaikan oleh Bapak Yulianto, owner Hadam Nusantara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih kepada segenap tamu yang hadir, Pak Ustadz, Bu Ustadz, Poro Yai, Bu Nyai, dan juga semuanya calon-calon tamu Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir saya doakan dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, lancar rezekinya, sugih beras iso lumoni Mekah Madinah, utangin dan podo lunas, sehat. Sing penting uripe sing kapan-kapan mawon ampun sing amin. Shalawat salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya itu akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Kita pangaken maring asma Bu kula Yulianto, asli Kebumen. Ya, jadi saya asli Kebumen. Saya founder dan owner Tabung Haji Umroh Indonesia. Jadi Tabung Haji Umroh Indonesia adalah perintis pertama dana talangan haji dan umroh di Indonesia, satu-satunya di dunia dan Indonesia yang tidak mengenakan bunga, tanpa riba, tanpa jaminan, tanpa survei, dan bila meninggal lunas. Itu satu-satunya. Ya, bunganya nggak ada. Pokoknya kalau ada orang mau utang ngurus haji umroh itu nggak ditanya. Nah, tetapi dalam perjalanannya Hanan Nusantara Tabung Haji Umroh itu berdiri tahun 2006. Ya, dalam perjalanannya kita menghadapi fase yang tidak mudah. Saya mengalami fase seminar digerebek sama Polda, ditangkap, dipermalukan di depan masyarakat. Udah salah. Saya bolak-balik dipanggil oleh pihak kepolisian, saya diserang oleh LSM, oleh media dan lain sebagainya, termasuk saya diberedel, didebukkan oleh OJK. Kenapa itu semua terjadi? Karena saya tidak memberikan bunga. Kenapa itu semua terjadi? Karena saya nggak minta jaminan. Kenapa itu semua terjadi? Karena kalau meninggal itu lunas. Jadi kalau di Indonesia regulasinya itu kalau utang ya butuh aneh bunga. Mau bank apapun stempelnya, kalau utang 1.000 pasti mengembalikan lebih dari 1.000. Harus ada jaminan, ada. Kalau tidak ada jaminan namanya kartu kredit, syarat ketentuan berlaku. Coba yang ada di sini semua punya kartu kredit atau enggak? Udah, ya. Nggak mungkin. Jangan-jangan ustadznya juga belum punya kartu kredit. Dan ini memang syarat ketentuan berlaku. Tidak semua orang bisa punya kartu kredit. Kemudian kalau meninggal lunas, pasti harus bayar yang namanya asuransi. Kalau kita nggak mau berasuransi, salah. Nah,
Jadi kalau Bapak Ibu melihat apa itu tabung haji umroh, ya sebuah perjuangan yang saya luncurkan tentang apa? Tentang membangun kesadaran masyarakat. Ini saya mendirikan berdasarkan survei, Pak. Coba saya tanya Bapak Ibu, ini saya dipesenin nama ustadznya lebih banyak diskusi gitu. Ya saya diskusi. Kalau Bapak Ibu hari ini punya uang 100 juta mau dipakai apa? Yang punya uang 100 juta mau dipakai apa? Daftar haji, daftar umroh, ganti handphone, investasi, Pak. beli emas, kawin meneh, macam-macam itu. Dan survei membuktikan, ya, kalau umat muslim yang punya uang 100 juta ke atas cash, hanya ada 2% yang pilihannya haji dan umroh. Hanya ada 2%. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang hadir para pejuang yang mencari jamaah, cari jamaah, maka Bapak Ibu kalau keliling dari satu tempat ke tempat lain, nawarkan orang, rasionya lebih banyak gagalnya. Karena hanya 2%. Bahkan untuk Jawa Tengah, belum tentu dalam satu desa, dalam satu tahun ada yang menginjak tanah haram. Jawa Tengah ya Pak ya. Kalau di Jawa Timur, udah tertinggi Pak. Rata-rata 3-4 orang setiap desa, dalam satu tahun ada yang umroh atau haji. Kali di Jawa Tengah dulu. Kemarin kecamatan Ambal aja yang berangkat haji sekecamatan 32 desa 5 orang. Dalam satu tahun terakhir ini, satu kecamatan kemarin yang berangkat 14 orang, 7 diantaranya itu saya gratisin. Kenapa? Karena memang kesadaran haji dan umroh itu masih rendah. Ini fakta. Makanya membuat konsep untuk mencari jamaah di Jawa Tengah lebih sulit. Kalau kita mencari pasar orang yang mampu. Tapi di sisi lain, di Jawa Tengah adalah program dana haji terbesar di Indonesia, Pak. Jadi Jawa Tengah ini adalah pendaftaran hajinya yang menggunakan dana talangan itu terbesar, paling banyak itu dari Jawa Tengah. Artinya apa? Kalau jenengan mau membuka pasar di Jawa Tengah, maka gunakan dana talangan. Berangkat dulu, bayar kemudian. Berangkat dulu, baru nyicil. Nah ini di Jawa Tengah cocok. Kenapa itu terjadi? Karena survei kami di Jawa Tengah, nek sing sugih iku gampang no Pak. Orang Jawa Tengah itu kalau kaya lah sesuk kapan-kapan bisa, kadang nyong duit, siki bayar sesuk mangkat bisa. Nah ini karakternya. Tapi di satu sisi ada nilai positifnya. Bagi orang Jawa Tengah menjadi petani, menjadi pedagang, karir tertingginya dia disebut sukses adalah kalau bisa berhaji. Jadi biarpun ya orang Jawa Tengah ini kalau jadi petani Pak, begitu anaknya udah pada jadi sarjana, cita-citanya dia tinggal satu, pergi haji. Maka jangan heran orang Jawa Tengah zaman dulu sampai berani menjual sawahnya, karangnya untuk berangkat haji. Tapi sekarang orang Jawa Tengah gak berani itu. Kenapa? Karena kalau jual sawah sekarang berangkatnya 30 tahun. 32. Sekarang gak jadi lagi. Fenomena orang Jawa Tengah menjual sawah untuk berhaji sekarang turun. Kenapa? Lah wis ado-ado tak dol bar kuwi yang nyong budal. 30 tahun apa nyong ngisi urip. Akhirnya ora sida daftar. Nah, sehingga kelompok tertentu lebih memilih Jawa Tengah sebagai sumber mendaftar haji umroh dengan cara cicilan. Oh, itu datanya Pak. Kenapa? Karena kelompok masyarakat kelas menengah ke bawahnya orang Jawa Tengah cita-citanya adalah berhaji dan berumroh. Makanya sampai hari ini produk dana talangan di Jawa Tengah haji dan umroh itu laku. Kalau jenengan menjadi aktivitas penyelenggara umroh haji, tawarkan produk talangan pasti laku.
Tapi kalau jenengan ngotot cari yang kontan, waduh. Nah, ini satu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menjadi seorang mau merekrut? Nah, kembali lagi, karena haji yang ngantri panjang, maka dalam 4 tahun terakhir ini pendaftaran haji reguler turun gratis, Pak. Turun gratis. Meskipun antrian 30 tahun, tapi nggak sekencang sebelumnya. Andai kata pendaftaran haji reguler itu normal, mungkin kita udah di atas 50 tahun. Kenapa? Karena setiap tahun yang bisa berangkat haji hanya 220 orang, sementara rata-rata pendaftar haji adalah 1.200.000. Artinya setiap tahun ada mundur 5 tahun. Jadi kalau jenengan daftar hari ini, kemudian ibu jenengan, keluarga jenengan daftar 2 bulan lagi, maka selisihnya setahun. Kalau 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, selisihnya udah 2 tahun. Selisih setahun, jenengan daftar di bulan Januari, suami jenengan daftar di bulan Desember, maka selisihnya 5 tahun. Ini fenomena haji. Biaya haji tahun ini berapa, Pak? 105. Ya, usulannya tahun kemarin 95. 105. Ada yang ngomong, lah kan setornya 25 juta. Betul. 25 juta yang berangkat tahun ini itu setor tahun 2011. Ketika harga emas masih 300.000. Sekarang harga emas berapa, Bu ini? 1 juta. Jadi kalau sekarang jenengan jual 25 gram bisa daftar haji, yang berangkat tahun ini 11 tahun yang lalu jualnya 85 gram. Nah kalau 85 gram dijual sekarang, distorin ke saya, tahun depan bisa berangkat haji. Ini rumusnya. Makanya kita punya program namanya haji tanpa antri atau haji langsung berangkat. Nah, lalu banyak pertanyaan yang muncul, visanya apa? Kan gitu ya? Nah, saya mau nanya jenengan mau berangkat ke Mekah nyari visa atau nyari Arafah? Kan itu dulu. Ya. Kalau jenengan cari visa, inilah yang membuat visa di Indonesia menjadi tanpa batas harganya. Visa Furoda bisa sampai 150 juta. Kenapa? Karena jenengan tiap hari haji Furoda, haji tanpa antri, langsung berangkat. Tahun kemarin 600 juta. Padahal pemerintah Arab Saudi, saya nggak nguruin, di antara jenengan pasti yang paham. Tapi ada 8 visa yang berlaku masuk Arab Saudi. Ada yang namanya visa mujamalah, ada yang namanya visa haji reguler, visa haji ONH+, ada yang namanya visa umroh, ada yang namanya visa bisnis, ada namanya visa multiple, ada ekspekta untuk apa ya? Untuk orang asing. Nah, bahasanya susah ngomongnya itu. Ya. Terus ada juga untuk orang-orang Eropa. Amerika itu pergi haji nggak pakai visa. Orang Amerika itu pergi haji nggak pakai visa. Ya. Orang punya pegang visa Schengen itu pergi haji kapan saja bisa, nggak perlu ngantri. Tapi kenapa di Indonesia harus ngantri? Di Indonesia dibuka seperti itu, ya bisa sebagian besar orang berangkat ke Mekah nggak mau pulang. Ini, jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, haji yang cepat berangkat itu pakai apa? Haji yang cepat berangkat berbagai opsi bisa kita tawarkan. Jenengan saya mau Furoda, visanya mahal. Cekot-cekot, jantung ini cekot-cekot kaki. Ya, keluar atau enggak? Wes slametan, belum keluar. Karena visa Furoda akan keluar itu H-10. H-10. Kenapa H-10? Karena dikeluarkan untuk siapa? Untuk sisa kuota. Jadi H-10. Makanya H-10 visa Furoda dilelang. Sing wani mahal bisa.
Sehingga di sini sering terjadi jamaah furoda gagal berangkat. Begitu gagal berangkat, jenengan dikejar-kejar jamaah. Bahkan kadang-kadang sampai lapor polisi. Jenengan dituduh nipu. Padahal jenengan juga udah kerja siang malam, nggak ada yang nipu. Sudah beli visa, nggak keluar. Sudah beli tiket, kebakar dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau mau main visa furoda hati-hati. Kalau jenengan nggak seret jantung, jenengan nggak seret duit, jangan coba-coba. Kenapa? Sekali kena, selesailah juga. Harta jenengan yang dipakai bekerja selama 20 tahun, rumah jenengan dijual, belum tentu bisa menutup. Nah, tuh risikonya bisa turun. Lalu risikonya apa? Kalau visa plus bagaimana? Aman. Tetapi sekarang visa plus itu sudah menunggu 7 tahun. Visa plus itu sudah menunggu 7 tahun. Lalu apa visa yang paling aman? Ya visa tadi, visa lain-lainnya. Ada visa mujamalah, ada visa bisnis, ada visa multi trip. Namun rute perjalanan haji ini tidak turun di Jeddah, tidak turun di Madinah. Bila berangkatnya H-20. Kalau berangkatnya H-1 bulan masih bisa turun di Jeddah dan Madinah. Tetapi kalau H-1 bulan haji jenengan jadi kayak haji reguler 48 hari. Tapi turunnya di Jeddah. Tapi kalau jenengan mau ikut standar haji plus, maka jenengan hanya pakai paket 30 hari, tapi turunnya di Riyadh. Kalau rombongan kecil dari Riyadh bisa terbang ke Jeddah. Tapi kalau rombongan besar nggak ada pesawatnya. Saya bawa kemarin 320, nggak ada Bu. Pesan pesawat reguler ke Jeddah di musim haji 320 kursi nggak ada. Kalau cuma 1-2 bisa. 320 nggak mungkin. Akhirnya saya nyewa bus, 7 bus konvoi masuk ke Mekah. Nah, itu seperti itu. Kalau kita bicara tentang apa itu haji tanpa antri. Jadi haji tanpa antri itu perjuangannya adalah turun di Riyadh, dari Riyadh selanjutnya naik bus menuju Makkah, setelah itu menunaikan haji. Nah fasilitasnya apa? Tergantung regane. Kalau jenengan pengen murah ya di hotel transit. Hotel transit itu hotel apa? Hotel di tengah-tengah antara Arafah dan Mekah. Jadi antara Arafah dan Mekah itu adanya di tengah-tengah. Karena kalau menjelang musim haji sering seminggu sebelum hajian itu udah ditutup sana sini Pak. Banyak ditutup. Maka kita akhirnya mengambil aman di titik tengah. Oh saya ingin merasakan hotel bintang 5. Saya jelaskan ya. Dalam haji tidak ada hotel bintang 5 Bu. Karena haji itu adanya di Arafah, haji adanya di Mina, haji adanya di Musdalifah. Gak ono nginep hotel bintang 5 Pak. Enek sing turu ning Arafah ning hotel. Arafahnya aja nggak ada hotel. Haji itu kalau jenengan bikin paket bintang 5, nek sing larang yang mahal itu nginep langsung ke Mekah di bintang 5. Kalau yang murah nyari hotel bintang 5-nya setelah acara haji wis rampung. Maka kebanyakan haji plus Indonesia itu begitu. Kenapa haji plus berangkatnya mepet? Karena begitu jamaah nyampe langsung ditaruh di hotel transit. Habis itu menunaikan haji. Habis itu baru pindah ke Madinah hotel bintang 5, udah kosong Madinah. Habis itu pindah lagi ke Mekah, bintang 5 sudah kosong Mekah. Harganya sudah murah. Tapi kalau jenengan H-7 mau haji kok masih tidur di bintang 5, satu kamar itu bisa 70 juta per hari. Ini, jadi kita ini harus melek seperti ini. Untuk apa? Kita tahu strateginya. Nah orang Indonesia tahunya
yang disebut haji bintang 5 sampai sana pernah loh Bu, pernah merasakan nginep di hotel bintang, cuma pernah nginep loh Pak. Fasilitasnya ku podo kabeh, cuma pernah nginep di hotel bintang. Kadang-kadang kalau masih mahal hotelnya bintang 5 mangane di warteg. Paham artinya ini? Hotelnya bintang 5 tapi menunya menu catering. Ada nggak? Ada yang pernah nginep di Zamzam Tower? Nginepnya di atas, makannya di P3. Nginepnya mah di hotel, tapi makannya di P3, bukan makan di hotelnya. Waduh, jenengan itu nginep di bintang 5, jame wayahe mangan metu ning jaba ning warteg mah. Takon itu ning ndi Bu? Ning hotel bintang 5. Lho kok dare ning kene bosen. Ini semua ada caranya. Nah makanya kalau Bapak Ibu mau mengemas paket, lihat dulu siapa calon jamaahnya. Ya, Bapak Ibu senang dapat jamaah. Pak, saya dapat jamaah haji yang sering berangkat haji. Wah itu pasti ruwet. Ya, jangankan sering, orang Indonesia pernah umroh sekali saja, mutawif nggak diajari. Gitu Pak. Karena pernah umroh, baru umroh sekali, begitu umroh kedua, seesok mutawif diceramai. Ustaz, gak begini Ustaz. Caranya gak begini Ustaz. Itu memang karakter kita. Ya. Makanya harus dilihat karakter jamaah ini penting. Jenengan dapat calon jamaah, karakternya apa? Yang pertama, orang tani. Yang kedua, pedagang. Yang ketiga, orang hidupnya sederhana. Yang keempat, belum pernah ke Mekah Madinah. Jamaah paling aman. Ya nggak punya pembanding. Makanya saya kalau ngisi kayak gini, saya nggak pernah, jarang saya ngomong nanti hotelnya begini-begini, itu jarang. Kenapa? Itu nggak penting. Tapi kebanyakan orang mencari jamaah haji umroh yang diceritain, oh Bu, nanti paketnya hotel bintang 5, makannya ini. Hati-hati jenengan bicara itu. Hati-hati jenengan sebagai konsultan umroh haji, ngomong pesawat, ngomong makanan, ngomong hotel, hati-hati. Banyak gak amanahnya daripada nyatanya. Nggak bisa, kita jangan tawarkan itu. Kita tawarkan sesuai kebutuhan calon jamaah kita. Ya mohon maaf. Jenengan di rumah aja, rumahnya masih sederhana. Ngapain kita harus sodor-sodorin bintang 5? Jangan sampai jenengan memaksakan bintang 5, akhirnya jamaahnya karena kasurnya mewah, putih, bersih, karpetnya juga bagus, jamaah ora wani turunin kasur, turunin karpet. Saya tanya lho Pak, kenapa nggak tidur di kasur? Nanti kalau kotor takut suruh ganti rugi. Turunnya di karpet. Karena karpetnya saja jauh lebih mewah daripada yang dia miliki. Nah ini harus dipahami. Jadi jenengan kalau cari jamaah, jenengan pahami jamaah ini karakternya apa. Wong tani, umayo biasa seperti ini kan? Ya sudah, tawarkan. Hotelnya cukup bintang 3, yang penting dekat ke masjid. Makanya saya kalau bikin paket umrah itu hotelnya hanya di sekitaran Perinsis. WC 3 depannya tuh, belakang Istana Raja. Perinsis itu jalan kaki dong. Ya paling sini sampai situ, pereng itu. Jalan kaki, tapi bukan hotel bintang 5. Makanya paket umroh saya murah. Tadi Ustaz nanya, berapa paket umroh 12 hari? Untuk saat ini promo 12 hari itu di luar perlengkapan 26.900.000. Jadi saya survei sendiri. Jadi saya menggunakan hotel yang terdekat, saya menggunakan menu Indonesia yang masak orang-orang Indonesia asli. Jadi ya sampai sana ketemu opor, ketemu pecel lele. Jadi jamaah gak harus komplain. Mampu. Nggak protes sana sini. Niat kita baik, pagi-pagi dikasih roti, dikasih telur. Niat kita kan baik kan, ingin memberikan pengalaman yang berbeda. Lapar lagi, repot lagi. Nah,
Itu. Jadi saya menjelaskan ini pada jenengan adalah bagaimana cara menggait jamaah. Ya. Kenapa bisa begitu Pak Yudianto? Saya sudah membuktikan jamaah saya setiap bulan itu keberangkatannya rata-rata seminggu 3 kali untuk umroh. Bulan kemarin saya sekali bawa jamaah 408 jamaah itu. Ada 9 bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak, Iya. kalau misalnya hari ini ada 100 juta, misalnya bulan ini, berarti tahun depannya gitu Pak? Mau berangkatnya besok bulan Mei Oh gitu, iya, berarti 2024. iya, gitu. Haji. Tahun ini berarti. Tahun 2024. 2024 ya Pak? Pokoknya berangkat bar sawalan sesuk. Oh gitu. Oh iya. Jadi 2024 Asik. ganti presiden jenengan wis dadi Pak Haji. Oh iya. Oke. Udah Pak Haji ini udah. 5 kali. Mereka ditindo nih. Pak Haji ya. Oke. Ana sing siji kok. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, kalau kita misalkan nabung per bulan ini 3 juta sampai kumpul selama 3 tahun ini berarti 108 itu udah bisa berangkat. Bisa berangkat. Nah sisanya itu per bulan lagi 3 Iya. juta gitu ya. Iya. Jadi 172 dibagi 5 tahun berarti 60 bulan. 60 bulan. Cuma bedanya sudah 100 bisa berangkat duluan. Duluan ya. Matur suwun. Iya. Jadi konsepnya simpel. Jadi sekarang ini program saya adalah rencana haji. Yang menentukan jenengan berangkat atau tidak bukan sistem, tapi pribadi jenengan masing-masing. Kalau wingi-wingi kan jenengan kan bicara sistem. Yang penting kan wis daftar. Padahal diri jenengan sadar ngantri 35, tapi kan sadar. Nah itu yang harusnya kita mengikuti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ikhlas mana Bapak Ibu jawaban salamnya? Lebih ikhlas ya? Karena mungkin perasaan saya ulangi 2 kali. Jawaban salam itu wajib untuk Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu mendapatkan salam dari sesama muslimnya, Bapak Ibu, saya ulangi 1 kali lagi, tidak berat, supaya menjadi sunnahnya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ustadz yang sudah hadir di sini serta owner kami dari Tabung Haji Umroh atau Wahana Nusantara Bapak Haji Lianto beserta Ibu Haja Erni dan para hadirin yang bisa menghadiri acara pagi ini. Alhamdulillah pagi menjelang siang kita dipertemukan di majelis taklim untuk saling bersilaturahmi ya Bapak Ibu ya. Tali silaturahmi itu akan memberikan keberkahan untuk umur dan rezekinya Bapak dan Ibu insyaallah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan tidak cuma 1 kali ini saja kami bisa bersilaturahmi ke sini Bapak Ibu Terima kasih. Amin Untuk saat ini pertemuan pertama kita mengadakan seminar dengan Bapak Haji Lianto insyaallah. Pertemuan keduanya insyaallah nanti untuk manasiknya Bapak Ibu Yang seperti tadi Bapak Haji Yulianto sampaikan, kewajiban kita itu rukun Islamnya yang nomor 5 adalah haji, yang dimana itu kurang diperhatikan ya.
banyak alasannya dengan bahasa tidak mampu atau kurang mampu. Mohon maaf Bapak Ibu nggih. Kadang kita itu mau punya sepeda motor saja, kadang kita itu harus memaksakan ego kita ya Bapak Ibu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyicil ya Bapak Ibu ya. Pengen mobil juga dengan cara menyicil. Kenapa untuk ibadah haji yaitu yang rukun Islamnya kita agak berat? Ya karena niatnya itu kurang ya, sehingga ikhtiar juga tidak diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Sekedar niat saja juga tidak akan sampai-sampai Bapak Ibu. Saya ingin sekali untuk berhaji atau berumroh, tapi cuma niat saja ya tidak akan sampai sama aja dengan jenengan itu berjalan di tempat. Nggih. Tapi ketika jenengan sudah punya niat lalu diusahakan dengan ikhtiarnya yaitu mendaftar, maka insya Allah takdir Allah yang akan menjemput Bapak dan Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu nggih, itu yang harus diperhatikan. Karena berangkat haji atau umrah itu bukan untuk orang yang kaya, bukan untuk orang yang insya Allah Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui itu. Banyak panggilan oleh Allah itu dari orang yang mau maka menjadi mampu. Nggih, banyak kuli-kuli itu sudah haji, sudah umrah beberapa kali. Karena apa? Karena ada niat dengan ikhtiarnya. Juga banyak sekali pengusaha-pengusaha, pembisnis-pembisnis yang kaya raya belum sampai ke Baitullah walaupun satu kali karena kurang niat dan ikhtiarnya Bapak Ibu. Nggih Bapak Ibu nggih. Mari saya ajak bertalbiyah supaya Bapak Ibu tuh niatnya lebih mantap ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada bacaan talbiyah dan sambil direnungi, sambil maknanya itu diresapi, insya Allah Bapak dan Ibu ingin segera menjadi tamunya Allah. Nggih Bapak Ibu nggih. Nggih Bapak Ibu nggih. Dan yang sudah pernah ke sana insya Allah akan merindukan lagi. Kalau yang belum pernah ke sana masih penasaran Ka'bah itu seperti apa, Raudhah itu seperti apa, menjalankan ibadah umroh atau haji itu seperti apa, ya Bapak Ibu ya, itu masih penasaran saja. Akan tetapi kalau Bapak dan Ibu sudah pernah menginjakkan kakinya di sana, sudah beribadah di Baitullah, insya Allah ada rasa rindu di situ yang akan bisa menarik Bapak dan Ibu kembali lagi ke sana, ya Bapak Ibu ya. Tidak heran ya Bapak Ibu ya, orang yang sudah pernah ke sana itu akan berkali-kali dipanggil oleh Allah. Karena apa? Karena dari rasa rindunya itu, dari rasa rindu sehingga ada ikhtiar untuk berangkat, ya Bapak Ibu ya. Karena sudah tahu bagaimana nikmatnya beribadah di sana. Ya Bapak Ibu nggih? Mari kita bertalbiyah bersama-sama untuk merenungi maknanya supaya Bapak dan Ibu lebih tertarik, lebih khusyuk dan lebih ada keinginan untuk menjadi tamunya Allah ya Bapak Ibu ya. Bacaan talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukan itu Bapak dan Ibu mengharap panggilan dari Raja Salman ataupun dipanggil oleh Bapak Jokowi ya Bapak Ibu ya. Tapi mengharap panggilan dari Allah. Dari Allah, ya Allah saya ingin menjadi tamu, ya Allah saya ingin menjadi tamunya Allah, ya Allah gitu. Itu resapi oleh Bapak dan Ibu ya Bapak Ibu nggih. Supaya segera dipanggil oleh Allah ya Bapak Ibu nggih. Dengan ikhlas ya Bapak Ibu nggih. Mari saya ajak bertalbiyah bersama-sama. Nyuwun pamit nggih Bapak Ustadz. Oke, kita bertalbiyah bersama-sama dengan khusyuk supaya kita segera dipanggil oleh Allah. Yang belum ke sana supaya segera ada keinginan, hatinya tergerak dengan ikhlas. Yang sudah ke sana supaya bisa sampai lagi dengan keluarganya. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Mari angkat tangannya ke atas semuanya Bapak Ibu dengan khusyuk bacaan talbiyahnya, dengan sambil diresapi. Angkat tangannya yang kanan nggih Bapak Ibu nggih. Mari kita baca talbiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Belajarlah membaca dengan fasih ya Bapak Ibu ya, dengan benar. Jadi di belakang itu bukan hak sukun melainkan kaf sukun, kalak, biar tidak salah maknanya ya Bapak Ibu ya. Mari kita ulangi lagi bersama-sama dengan lebih khusyuk, dengan lebih ikhlas ya Bapak Ibu nggih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Barakallah. Mudah-mudahan dengan bacaan talbiyah tersebut hati Bapak dan Ibu lebih tergerak untuk dipanggil oleh Allah, sehingga nanti akan memohon selalu kepada Allah dan ikhtiarnya juga dijalankan ya Bapak Ibu nggih. Mari kita baca selawat bersama-sama supaya kita selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaat Rasulullah kita yang kita nanti-nantikan di hari kemenangan nantinya ya Bapak Ibu ya, dari dunia sampai ke akhirat. Bukan dengan ibadah kita yang selalu kita unggul-unggulkan ya Bapak Ibu ya, kita masuk surga. Walaupun Bapak Ibu itu ahli sholat malam, ahli baca zikir, ahli baca Al-Quran, tanpa syafaat Rasulullah kita tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah ya Bapak Ibu nggih. Jadi walaupun ahli ibadah jangan sampai kita ada rasa ujub ataupun riya ya Bapak Ibu ya, karena kita itu tidak apa-apanya kalau kita tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai pelit dalam satu hari membaca sholawat kepada Rasulullah nggih Bapak Ibu nggih, walaupun cuma 100. Apalagi ibu-ibunya, mohon maaf nggih ibu-ibu nggih, kadang ibu-ibu itu nenangga tidak terasa 2 jam nggih, ngomongin yang A, yang B, yang C ya Bapak ya ibu-ibu ya. Tapi ketika baca sholawat 100 saja itu terasa berat. Karena apa? Karena belum ada hidayah di dalam diri kita ini. Kalau tidak disadari nggih Bapak Ibu nggih. Sebelum kita mendekat kepada Allah, kita dekatkan kepada kekasihnya dulu. Nggih Bapak Ibu nggih. Untuk apa? Untuk mengharap syafaatnya. Kalau sudah mendapatkan syafaatnya, sudah selalu diingat oleh Rasulullah, sudah selalu mengingat Rasulullah, maka akan ingat kepada Allah. Nggih Bapak Ibu nggih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari kita serentak baca selawat bersama-sama Bapak Ibu yang kompak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan sampai lupa Bapak dan Ibu selalu ucapkan setiap harinya nggih Bapak Ibu nggih. Istighfar untuk menghapus dosa-dosanya jenengan nggih. Sholawat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, serta zikir akan selalu mengingat siapa yang menciptakan jenengan semuanya, yang menciptakan kita semuanya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi 3 bacaan ini jangan sampai lepas dari lisannya Bapak dan Ibu, dari lisannya kita semuanya. Karena kita itu bukan manusia yang dimuliakan oleh Allah.
Sedangkan Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah aja selalu merasa punya dosa dan salah ya Bapak Ibu ya. Jadi tiap harinya dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi kita akan mendapat kita itu selalu akan mengerjakan dosa. Ya, kita kumpul yang bukan muhrimnya saja seperti ini. Kalau dengan nafsu itu sudah maksiat. Rasan-rasan yang terutama tidak terasa ya Bapak Ibu ya. Itu sudah maksiat. Mari kita ikhtiar ya Bapak Ibu ya, semuanya nggih. Insyaallah bismillah bisa ke Baitullah semuanya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas undangannya yang sudah memperkenankan mendatangkan kami dari Surabaya, dan terima kasih juga untuk Bu Erni serta Bapak Ustadz nggih atas undangannya. Mudah-mudahan tali silaturahmi ini bisa berlanjut ke depannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doanya monggo bisa dibimbing oleh Bapak Ustadznya. Matur nuwun dumateng Bapak Yulianto dan Ustadzah Fadilah yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Untuk acara berikutnya yaitu doa nggih. Doa sekaligus penutup. Marilah acara untuk siang hari ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga kita yang hadir di sini secepatnya bisa berangkat ke tanah suci. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka kullu sahabati rasul ajma'in. Ana syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukarim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia an tuballighana ila baitikal haram wal madinatil munawwarah fi lutfi wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ulum wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma yassir umurana wa sahhil manasikana wa taqabbal a'malana wa arjih tijaratana wa barik ziyaratana wa ighfir dhunubana wa tahhir adnasana wa zaki anfusana wa akhlis qulubana. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan masyhuran wa dhanban maghfuran wa amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Ya alim masjidul sudur akhruja ya Allah minadz zulumati ila nur. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim.